Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung, enggak mungkin kita kalkulasikan, enggak mungkin kita sebutkan satu demi satu. Dihitung aja enggak bisa, apalagi disebutkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian gak akan bisa menghitungnya. Khususnya nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat akses mendekat. Itu semua tidak bisa dibandingkan dengan nikmat harta dunia. Maka marilah kita kembali merenungkan nikmat-nikmat tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka ceritakan. Angkat. Bahas untuk diri kita agar kita terus sadar betapa pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu marilah kita terus memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, sebuah karya yang dilahirkan oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hadirin Allah muliakan, dan kita sedang membahas tentang bab birrul walidain, berbakti sama orang tua dan silaturahim. Dan kita sedang membahas dua ayat yang sangat terkenal dalam pembahasan birrul walidain, yaitu surat Al-Isra 23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Rabbmu telah memerintahkan untuk tidak beribadah kecuali kepadanya. Memerintahkan untuk tidak boleh beribadah kepada selainnya. Hadirin Allah muliakan. Dan imma yablughanna indakal kibar, dan apabila salah satu dari mereka masuk ke usia tua atau kedua dari mereka, fala taqul lahumā uff, jangan mengatakan uff, jangan menunjukkan penolakan atau keberatan walaupun dengan kata dan ekspresi terhalus selama bukan maksiat. Wala tanharhumā, jangan suara tinggi atau jangan bersikap yang
tidak baik, yang menyakitkan, yang membuat ganjalan dalam hati mereka. Wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkanlah kalimat yang mulia. Ucapkanlah kalimat yang mulia. Hadirin Allah muliakan. Lalu Allah melanjutkan, wakhfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Dan rendahkan dirimu di hadapan mereka berdua dengan penuh kasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ada kepentingan, bukan karena ada keperluan, tapi karena sayang dan mengharapkan wajah Allah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidikku di saat aku kecil. Hadirin Allah muliakan. Setelah perintah untuk merendah, kita diperintahkan untuk berdoa. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkan dirimu kepada mereka berdua, karena mencari wajah Allah, karena sayang kepada mereka, karena sayang kepada mereka. Dan doakan mereka. Hadirin Allah muliakan. Sebelum kita masuk ke doa, di antara keterangan para ulama ketika mengatakan wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapan penuh kasih sayang. Itu di antara keterangan para ulama. Kita ada bahasa apa aja? Dzul itu apa? Apa aja dzul? Jangan mencegah sesuatu dari apa yang diinginkan dan disukai orang tua, dan merendah gitu. Nah, di antara keterangan para ulama tentang masalah ini, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, itu agar seorang anak al-munqadus sahal duna sa'ab, mudah dan tidak sulit terhadap orang tuanya, mudah diatur atau mudah mengikuti orang tua, dan tidak sulit.
Jadi ada anak tuh hadirin, kalau sama orang tua pengennya ngedebat terus, walaupun nanti ngikutin juga, tapi debat dulu. Kalau mau sama orang tua, peraturan pertama ngejawab dulu, walaupun nanti yang ngikutin juga, tapi kayaknya nggak afdal kalau nggak ngejawab. Tapi kan Pak, itu. Jadi itu kayak peraturan nggak tertulis. Kalau orang tua bilang openingnya pakai tapi kan, nah itu, tapi kan. Tapi kan aku capek. Ya, udah kayak gitu. Tapi kan. Itu kecil, nanti sampai besar tapi kan lagi juga. Nah, sebagian ulama mengatakan, hendaknya kalau jadi anak itu mudah udah. Selama nggak haram, kalau haram nggak bisa. Selama bukan maksiat. Selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah atau maslahat. Yang maslahat orang lain atau hak orang lain, atau misalnya anaknya sendiri, tapi dengan, nanti mungkin kita akan bahas. Sebagaimana saya ingatkan lagi tentang kasus apa? Ketika orang tua menyuruh anak menceraikan istrinya. Kenapa kita berapa kali mengulang kasus itu? Biar simpel aja dipahami. Yang menunjukkan bahwa tidak secara mutlak. Karena masalah cerai itu berkaitan dengan itu bisa memudaratkan anak. Pernikahan itu kan tentang nisfuddin, setengah agama. Tentang masa depannya di akhirat. Dan terbukti banyak orang tua yang salah dalam menjodohkan anak. Atau menyuruh anaknya bercerai. Makanya para ulama tidak mengatakan jangan taat secara mutlak, tapi nasihat para ulama apa? Apakah orang tua seperti Umar gitu? Apakah perhitungan orang tua seperti Nabi Ibrahim alaihissalam? Kalau memang seperti mereka, nurut. Tapi kalau enggak, ada banyak hal yang bahaya nanti. Ya nggak ada. Banyak nggak perjodohan dari pihak orang tua ternyata salah total. Di lapangan tuh banyak nggak ada. Nggak pernah bergaul. Bukan nggak pernah bergaul, Pak Ustaz. Saya termasuk. Jadi nggak bisa ngomong. Karena terlalu sakit hati. Banyak kan. Nggak ada perhitungan. Simpel-simpel aja gitu. Ibu cocok sama ibu, udah kita jodohin aja anak kita nih. Cuman cocok aja. Dan cocoknya mungkin bukan cocok beribadah gitu, enggak, cocok belanja gitu. Cocok nanti jalan bareng. Anakku tuh umur berapa? Itu kok sepantaran nih sama anakku. Udah kita ini aja. Nanti kalau mereka nggak mau gimana? Tenang. Kemarin aku ngaji, aku kasih aja dia surat Al-Isra 34. Diam deh insyaallah. Jadi nggak sesimpel itu. Makanya ini harus dipahami secara bijak. Dan bukan berarti ditolak begitu aja. Kita lihat orang tua kita itu kalau membuat keputusan, membuat kebijakan, itu objektif apa enggak? Tajam apa tidak? Dalilnya kuat atau tidak? Tepat apa tidak? Dan kita paling tahu orang tua kita. Makanya itu kata para ulama. Apakah orang tua seperti Umar bin Khattab? Karena masalah menjodohkan atau minta bercerai itu berat hadirin.
Itu berat. Sebagian ulama-ulama mujtahid mutlak di zaman klasik nggak berani bicara tentang perceraian. Kata mereka, tanya yang lain. Itu mujtahid mutlak. Itu makom tertinggi dalam dalam kedudukan para ulama. Tapi udah bicara perceraian nggak berani. Sebagai mereka bilang ini masalah kehormatan. Kalau salah bahaya. Bukan berarti semuanya nggak boleh berani, enggak. Kalau semuanya nggak ada yang berani jawab, siapa yang mengarahkan masyarakat? Tapi itu menunjukkan nggak simpel. Masalah pernikahan itu nggak simpel. Ini berkaitan dengan kebahagiaan, ini berkaitan dengan mimpi masuk surga, ini berkaitan dengan setengah agama. Jadi ada pembahasan khusus. Tapi intinya secara umum, kita tuh sering ribet sama orang tua dalam hal-hal sederhana aja. Ngerasa gak sih? Gitu. Cuman gara-gara makanan, menunya apa, terus masalah belanja gitu loh, atau beli sesuatu, atau nganterin ibu belanja gitu loh. Ya udah, kalau masuk satu toko lagi udah masuk aja, tungguin gitu. Nggak usah ribut-ribut. Katanya janjinya 1 jam gitu loh. Ya ini kan satu toko lagi, nah kok 1 jam, komit dong. Ini udah 59 menit bu gitu. 1 menit lagi 1 jam. Subhanallah. Akhirnya sedih ibunya. Cuman gara-gara gak masuk satu toko. Gitu lah. Yang ada di ujung sana. Padahal lo takdirkan hari itu toko tutup gitu lah. Dan dia gak tahu karena tokonya nyelip. Padahal kalau dia mau jalan aja tetap 1 jam. Tapi yang ngototnya begitu deh. Atau masih ribet masalah mobil gitu loh. Padahal speknya dapat, cuman kita suka mobil ini, orang tua suka mobil itu. Itu ribet. Salah mobil. Kadang-kadang warna mobil ribet. Gitu-gitu tuh buat simpel lah gitu sama orang tua. Buat sederhana aja. Nah, oke. Ibu mau apa? Oh, ibu mau begini. Ya udah, nanti aku beresin semua. Gitu. Mau ayah kayak apa? Maunya begini. Oke, nanti aku clearkan. Insya Allah. Nanti Allah bantu kita kalau mental kita begitu. Walaupun kalau kita bisa arahkan orang tua yang memilih opsi terbaik dan mereka tetap senang, mereka tetap happy, bahagia, ya itu diarahkan. Kadang-kadang kan orang tua suka buang-buang waktu juga, atau nggak tepat. Nah, kita bisa masuk salahnya, atau kita bisa kondisikan, kita bisa tahu salahnya, dan orang tua tetap senang, happy aja orang tua. Tapi intinya punya mental mudah gitu loh, nggak ribet. Itu penting. Itu salah satu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW sama orang tua. Mudah, nggak ribet sama orang tua. Selama tidak berkaitan dengan itu. Tadi kan kita kalau pernikahan, perceraian itu berkaitan dengan hak orang, berkaitan dengan hak pasangan, berkaitan dengan cucu-cucu gitu loh. Gitu. Ya kan? Kalau orang tua salah menjodohkan, yang korban nanti siapa? Anaknya. Atau mantunya. Atau yang paling ini cucu-cucu. Salah ngejodohin anak nih. Salah ngejodohin anak perempuannya. Karena cuma orang tua hanya ngeliat penampilan, kemapanan, seterusnya.
begitu anaknya nikah, hamil, ditinggal sama suaminya. Atau suaminya main perempuan. Ini suami pilihan orang tua main perempuan sana, segala macam. Padahal dari awal anak udah bilang, ini tuh agamanya nggak baik, atau nggak bisa bimbing saya. Ini nggak bisa mimpin saya, laki-laki kayak begini. Udah pokoknya dipaksa segala macam. Benar kejadian. Nggak pernah dibimbing, nggak pernah dipimpin, nggak pernah diajarkan, nggak pernah disayang. Ditinggal, main belakang, nanti selingkuh, zina, segala macam. Begitu udah lahir anak segala macam, dicerai. Nah itu siapa yang didiknya anak siapa? Akhirnya anak tumbuh tanpa ayah. Jadi hadirin Allah muliakan, makanya para ulama memberikan perhatian khusus masalah itu. Atau hal-hal yang berkaitan dengan maslahat atau hak orang lain dan seterusnya. Namun hal-hal yang secara umum dan baik, yang positif, mudahin aja. Pokoknya buat simpel gitu. Jadi kaidahnya kalau bisa mudah, kenapa dipersulit, itu gitu aja. Itu kaidah kita lah. Nah, latih diri kita demikian buat orang tua. Kalau bisa mudah, kenapa dipersulit? Gitu. Kecuali ada hal lain. Gitu. Kan makanya kalau bisa mudah. Ya kalau nggak bisa ya bicarakan. Tapi kalau bisa, orang tua panggil kita semua gitu, pengen makan aja. Dan udah lama nggak makan bareng sama saudara-saudara kandung dan keluarga komplit lah. Walaupun waktunya kurang oke gitu loh, tapi itu baik-baik aja waktunya. Ya, mungkin kita lagi agak capek segala macam, udah ikutin aja, Untuk tempat makannya kurang bagi kita, kok kesini sih gitu loh, udah ikutin. Dan itu mungkin favoritnya orang tua. Atau mungkin kita punya restoran lebih enak gitu loh, tapi orang tua tetap punya kenangan di restoran itu. Kan bagi orang-orang yang tua tuh bukan hanya makanan aja yang jadi ini, tapi kenangan dan sejarah dalam sebuah tempat itu penting. Bagi aku tuh nggak penting, Pak Ustaz. Ya kan Anda nggak punya kenangan, karena masih muda. Mau punya kenangan apa? Anda baru membangun sejarah. Kalau orang tua kita udah punya sejarah, karena usia udah 60 tahun, udah 70 tahun. Gitu. Itu usia baru 20 tahun, gitu. Belum punya kenangan yang dalam gitu loh. Tapi kalau mereka tuh ingin kembali ingat lagi, seneng gitu loh, ikutin aja. Itu juga nggak ada ruginya sama sekali. Jadi hal-hal demikian tuh mudahkan aja sama orang tua. Buat mudah. Dan niatnya karena Allah. Nanti Allah mudahin hidup kita, itu poin. Nanti dampaknya Allah akan mudahkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Karena kan al-jaza' min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Wong kita mudahin orang aja, Allah mudahin kita, apalagi kita mudahin orang tua. Dan benar ya, lihat teman-teman kita yang mental prinsipnya begini, lihat urusannya, benar. Lihat bisnis mereka, ini mudahin sama Allah. Kok bisa ya? Dia dapat, iya dia dapat. Hitung-hitungannya ini susah nih dapetin ini, ya dia dapat. Emang spesial? Enggak juga, enggak tahu dia dapat. Oh ternyata dia suka mudahin ibunya, suka mudahin ayahnya. Allah mudahin. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Sampai Allah nanti mudahin kita di akhirat. Kan man nafasa al mu'min
kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang meringankan beban seorang mukmin di dunia, Allah akan ringankan bebannya di akhirat. Itu mukmin secara umum. Gimana kalau orang tua kita ringankan, kita mudahkan, nanti Allah mudahkan kita di akhirat. Jadi niatnya tuh karena Allah Subhanahu wa taala. Mama boleh nggak ngecek satu toko bahan lagi? Bismillah, mah cek aja. Gitu. Gitu. Enggak, mama janji nggak beli kok, nggak beli, cuma ngecek aja. Bismillah, mah cek. Gitu. Sampai toko itu dapat yang bagus. Mama beli satu ya. Bismillah, belilah. Tinggal ingetin aja, jangan mubazir. Mungkin beli satu, nanti ada satu keluar gitu loh. Kasih orang. Jadi nggak usah, kan mama suka gitu deh. Tadi kan udah janji cuma ngecek aja. Kenapa beli sekarang? Ya habis mama gini. Enggak mama. Konsisten. Ya janganlah gitu. Apalagi ibunya udah sepuh gitu. Udah penting senang aja. Dan nggak haram. Dan kita bisa kasih yang lain juga. Tapi itu ibu tuh Pak Ustadz, hobinya beli doang, nggak dipakai, gitu. Ada nggak sih orang tua kita hobi gitu, beli gitu, tapi di rumah nggak dipakai? Ya udah itu nanti kasih orang aja. Ya kalau belum ridho atau arahkan pokoknya keluar ini ya. Ada nggak boleh mubazirnya itu, atau israf melebihi kebutuhan. Ya udah, kuantitasnya sesuai kebutuhan aja. Allah Ta'ala misalnya. Jadi mudah aja sama orang tua. Allah Ta'ala alam. Dan rasakan berkahnya dalam hidup dia. Rasakan berkahnya dalam hidup. Itu pasti udah. Jadi bukan 90%, bukan 99%, 100% pasti. Allah mudahkan. Nanti Allah kasih keberuntungan buat kita. Mudah aja. Padahal kemampuan kita nggak begitu. Kok bisa dapat ya? Nggak tahu kan dia. Oh, ini orang tua nih. Gitu. Lihat imam-imam kita kan. Gitu. Lihat Imam Haywa, lihat Imam Abu Hanifah, lihat Imam Ibnu Asakir. Lihat apa yang Allah kasih ke mereka. Lihat Imam Syafi'i. Lihat Imam Nawawi rahimahullah. Allah mudahkan mereka mengerti agamanya, memahami agamanya, menguasai ilmu, mendakwahkan dan seterusnya. Itu mereka berbakti sama orang tua. Dari banyak hal lancar aja. Nah kita, kenapa kok sebagian kita suka diseretkan, susah gitu. Nah, coba mudahin orang tua nggak? Buat simpel lah, sesuatu tuh buat simpel, apalagi sama orang tua. Kalau bisa iya, kenapa enggak gitu. Kalau bisa mudah, kenapa sulit? Kenapa kalau bisa buat simpel, kenapa ribet? Selalu pakai prinsip itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, guru-guru beliau, Ustadz, tim dan keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Jazakallahu khair Ustadz, nanti untuk kajian Riyadhus Shalihin setiap pada subuh. Bismillah Ustadz, sama-sama, semoga Allah terima kajian kita. Izin bertanya, ayah saya sudah wafat 6 tahun yang lalu. Beliau sangat baik, sayang dan bertanggung jawab pada keluarga, tulus, murah hati dan senang membantu orang lain. Satu hal yang mengganjal adalah beliau jarang salat wajib di masa hidupnya.
Dan memang tidak ada kultur sholat di pengasuhan kakek nenek saya. Alhamdulillah beliau menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Islam. Alhamdulillah saya doakan beliau di sepertiga malam terakhir dan di dalam sujud sholat saya. Apalagi yang bisa saya lakukan di sisa hidup saya ini agar beliau diampuni dan mendapatkan rahmat Allah untuk masuk ke dalam surganya. Mohon nasihat Ustaz. Barakallahu fikum. Yang paling nanti ada pembahasan khusus tentang bagaimana cara kita berbakti saat orang tua kita wafat. Tapi bocoran dulu deh secara umum. Jadi anak yang soleh itu dulu deh. Jadi anak yang soleh. Karena dengan kita jadi anak yang soleh itu sangat ngebantu orang tua di dalam kubur. Karena al-waladu min kasbil walid. Anak itu hasil usaha orang tua. Kesolehan anak itu pengaruhnya ke orang tua. Jadi anak yang soleh. Dan ini harus jadi cambuk. Kalau sebelumnya motivasi kita A gitu ya, di level tinggi, sekarang harus A plus motivasi kita. Orang tua nih. Udah gak bisa sujud, udah gak bisa ruku, udah wafat, kita masih bisa sujud ruku. Dan udah jangan macem-macem deh udah. Udah ingat, pokoknya kalau terbesit, kalau syaitan kasih was-was atau syaitan bisikan yang aneh-aneh, udah ingat deh. Gitu. Ingat Allah lalu ingat orang tua. Ingat Allah dulu, terus ingat orang tua. Sebagaimana Nabi Yusuf. Ketika dalam kondisi genting maksiat di hadapan beliau, di hadapan istrinya Al-Aziz, itu yang dilihat Nabi Yusuf apa? Diingat Nabi Yusuf apa? Ayahnya Nabi Yakub. Dalam riwayat. Ya. Berhenti. Orang tua itu penting. Jadi itu harus kita camkan lah. Itu jadi kekuatan harusnya buat kita. Dan bermanfaat. Dan ke mereka itu bermanfaat. Dampaknya pasti ke mereka. Sebagaimana kalau kita maksiat, ini juga penting. Kalau kita maksiat dan waktu kecil orang tua kita nggak didik kita, nggak ngajarin kita, atau ngajarin tapi lalai lah, orang tua juga kena di hari kiamat nanti. Kecuali orang tua udah totalitas, seperti Nabi Nuh gitu, totalitas, anaknya begitu ya udah. Nabi Adam udah totalitas. Nah sekarang siapa orang tua kita yang udah totalitas? Jadi kalau mau maksiat sekarang lo mikir deh banyak-banyak deh. Kita ini udah belum berbakti, masih ngerepotin orang tua juga. Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama hadirin. Jadi yang paling penting dulu nih, perinciannya nanti, insya Allah kita bahas. Tapi jadi anak soleh dulu, anak yang soleh. Anak yang soleh. Karena kalau kita doain mereka, kita nggak soleh juga nggak sesuai dengan hadis Nabi SAW. Yang berdampak orang tua setelah orang tua wafat apa? Waladun soleh yada'ulah. Anak yang soleh yang doain orang tuanya. Anak soleh ini penting. Anak soleh. Ini jadi anak yang soleh. Apalagi kalau kita punya banyak saudara kandung dan yang lain belum dapat hidayah, yang lain nanti ada yang ke sana lah, ada yang ke sini lah, itu menjadi tambahan motivasi kita. Kita pernah misalnya ngaku dia nggak pernah doain orang tuanya, orang tua kita, adik kita udah nggak jelas misalnya, ya terus siapa yang doain orang tua kita itu? Jadi ini harus jadi cambuk bagi kita. Saya rasa cukup sampai sini. Saya memberikan taufik. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.